Selamat datang di kanal YouTube Stardust Stream. Bagi para penonton lama sudah tahu ya kalau misalnya channel ini akan membahas apa. Tetapi untuk penonton baru, saya secara pribadi admin dari Stardust Stream ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati video ini. Dan channel ini akan membahas seputar spekulasi dan pembahasan mengenai film dan game. Iya, bisa juga ke slice of life, tapi tetap berhubungan dengan apa yang ada di film maupun game ya. Jadi nggak akan jauh seputar itu. Nggak akan bahas politik, tenang saja. Saya pribadi sudah menjanjikan video selanjutnya bakalan rapi dan akan menjadi intermediate project dengan narasi yang memang lebih tertata dan lebih teratur. So, welcome to my first intermediate project, Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Chris, come out and play. How could you be so dumb when your sister's so smart? Film ini seperti yang kita semua sudah tahu merupakan reboot besar-besaran dari 6 film live action Resident Evil garapan Paul W.S. Anderson. Pada dasarnya baik garapan Anderson maupun Johannes Roberts ini sama-sama mengambil referensi dari game horor asal Jepang, yaitu Resident Evil yang pertama rilis pada 22 Maret 1996. Tetapi kita semua juga pasti setuju bahkan sejak bocornya lokasi syuting dan properti dari Resident Evil Welcome to Raccoon City ini akan memiliki pendekatan yang lebih ke versi gamenya dengan mengadaptasi beberapa aspek seperti karakter, latar, kondisi, situasi, dan konflik. Namun sekali lagi jangan heran apabila Anda semua akan menemukan beberapa perbedaan yang sangat jelas dari versi game ke versi live action ini. Karena baik sutradara maupun jajaran aktornya pun sudah menegaskan bahwa film ini akan menjadi permulaan sekaligus origin untuk setup pengembangan karakter yang nantinya akan mendekati atau bahkan sama dengan versi gamenya. Saya sendiri tidak akan mengomentari lagi soal ketidakcocokan karakter Leon S. Kennedy dan Jill Valentine yang diperankan oleh Avan Jogia dan Hannah John Kamen. Karena terbukti kedua aktor dan aktris ini sudah cukup menampilkan kebolehan mereka dalam memerankan kedua karakter ikonik game ini. Namun sekali lagi saya hanya mengatakan cukup. Karena perlu diingat film ini hanya merupakan origin atau awal mula atau semua ini baru permulaan saja. Perlu diingat juga bahwa film ini mendapatkan rated R. Dari situ saja penonton dapat bernafas lega karena kita tidak akan melihat adegan pembantaian atau carnage yang sama seperti di Venom 2. Kentang, kena tapi nanggung. Rated R memang sudah sangat pas untuk tipe film seperti ini. Karena dari gamenya pun merupakan game survival horror yang mengedepankan unsur gore di dalamnya. Namun dari segi dialog antar karakter dan juga narasi yang disampaikan memang dari situ saja sudah jelas film ini harus diberi rated R. Untuk masalah CG karakter seperti Cerberus, Licker, dan G. Birkin fase final terasa cukup untuk film live action game dengan budget yang terbilang cukup rendah. Sepanjang film kita akan menemui tokoh sentral yaitu Claire Redfield yang diperankan oleh Kaya Scodelario. Tokoh Claire di sini mendapat porsi dan buff besar-besaran, bukan buff yang di bagian situ ya, dibanding dengan versi gamenya. Origin dari Claire dan Chris yang diceritakan sekilas di awal cerita dengan mengambil latar panti asuhan menjadi setup dan fondasi yang cukup untuk menggambarkan karakter dewasa mereka. Padahal di gamenya kita sama sekali tidak mendapatkan originnya seperti ini. Dan juga untuk kedua karakter ini memang
mendapat originnya sendiri di versi gamenya yang memang lebih mendekati ke arah tahun 1900-an. Sedangkan di film ini kita ya sedikit banyak bisa melihat beberapa aspek dari Claire dan Chris yang memang tidak pantas atau belum cocok untuk ada di latar tahun 1900-an. Kendati kita hanya mengenal Claire Redfield sebagai adik dari Chris Redfield yang masih muda dan lugu, di sini kita mendapat gadis utuh yang cerdas dan tangkas dalam mengambil keputusan dan juga tipe investigatif yang sangat kuat dan kental ya. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya Resident Evil Welcome to Raccoon City ini sedikit banyak ada mengambil unsur Claire dari Infinite Darkness ya. Kalau kalian tahu film CGI Resident Evil yang baru kemarin kita bahas juga 4 episode. Itu linknya ada di pojok kanan atas, bisa kalian tonton. Ya, di situ memang Claire untuk sebagai sifat investigatif itu sangat kuat ya di situ. Untuk kakaknya sendiri yaitu Chris Redfield memang disamakan dengan versi gamenya. Hal yang membuat saya senang adalah Chris Redfield ini tidak semata-mata hanya menjadi central hero yang menyelesaikan segala sesuatu yang otot. Perdebatan masa kecilnya di awal film dengan adiknya menjadi setup yang cukup baik untuk pengembangan karakter Chris dari seorang tentara menjadi seseorang yang lebih manusiawi. Karakter Chris ini memang sengaja disamakan dengan setup sekolah pada zaman ini, di mana kita harus belajar dan mendapatkan nilai agar bisa memperoleh perguruan yang lebih tinggi. Dan juga akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang memuaskan, kendati kita dapat berkarya dan mengasah kreativitas kita di luar akademik, lalu menikah dan juga mati. Ya, kalau seperti itu kita bisa bilang kalau misalnya Chris Redfield di sini intinya masih terlihat kaku, bukan kaku aktingnya, tapi memang dia di setup di sini untuk sedikit lebih kaku daripada versi game sebelumnya ya. Ya, mulai dari Resident Evil 1 sampai kemarin Resident Evil Village, kita bisa lihat perkembangan Chris di situ sangat signifikan dari Resident Evil 1 ya. Meskipun begitu, saya sendiri merasa kurang dalam segi aksi dari Chris Redfield yang memang selalu menunjukkan kekuatan fisiknya di versi game. Kita hanya bisa berharap di film selanjutnya Chris sudah berkembang dan dapat memenuhi ekspektasi kita terhadap karakter Chris. Yang terakhir ada Albert Wesker yang memang originnya diubah habis-habisan untuk mendapat porsi dan konflik yang cukup di film ini. Dari awal kita disajikan pergulatan hati Wesker antara memilih teman-temannya atau uang dikarenakan Umbrella Corporation. Sutradara Johannes Roberts dan pemeran dari Albert Wesker sendiri yaitu Tom Hopper memang sudah menegaskan bahwa penonton nantinya akan lebih menyukai karakter Wesker di versi live action ini daripada versi gamenya. Dan Tom Hopper juga menegaskan bahwa kita akan lebih menjelajah versi manusia dari seorang Albert Wesker lebih jauh. Daripada di gamenya kita mengenal dia seperti sosok monster yang tidak kenal kasihan, bahkan ke teman-temannya sendiri dia sama sekali tidak memiliki hati nurani. Tapi untuk film CGI nanti kita nggak tahu ya karakter Albert Wesker ini dibuat seperti apa, karena dikabarkan dia akan memiliki 2 anak. Bisa dibilang itu kayak anak angkat atau anak kandung, kita nggak tahu ya. Karena kan anak kandung yang selama ini kita tahu dan kenal itu dari Resident Evil 6 yaitu bernama Jack Mueller ya. Nah, untuk versi CGI ini kita belum tahu, nanti kita tunggu saja apakah memang akan dijelajahi versi lebih manusia dari Albert Wesker di versi CGI ini yang bisa dibilang canon dengan gamenya ya. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar bagaimana tentang Albert Wesker versi game atau Albert Wesker versi live action ini. Formula yang semi original ini memang terbukti ampuh, walaupun beberapa dialog terasa off di pertengahan. Namun saya sendiri menyukai suara dari Tom Hopper yang memang sangat mengilhami karakter Albert Wesker ini. Apabila skrip atau dialog dari Wesker dapat diimprovisasi lagi, maka sangat pantas bila Albert Wesker menjadi karakter yang lovable.
William Birkin menjadi solo villain di samping Umbrella Corporation di film ini. Terasa memiliki tanggung jawab yang memang sangat besar. Birkin di sini memegang dua karakter dari game, yaitu James Marcus dan William Birkin. Akibat dipadukannya dua karakter ini, maka penceritaannya pun terasa kurang. Dari segi narasi maupun dialog kurang meyakinkan, kurang ngena. Apalagi peran Annette Birkin, istrinya, dan juga Sherry Birkin, anaknya, di sini cenderung hanya sekedar tempelan sebagai bumbu pelengkap saja. Ibaratkan micin. Ada enak, tidak ada pun nggak masalah. Pasti kalian sudah menyiapkan jari-jari kalian kolom komentar. Karena saya tidak menyebutkan karakter Lisa Trevor as a villain. Karena memang Lisa Trevor di sini tidak berperan sebagai villain, melainkan sosok antihero yang siap membunuh para karakter figuran lain kapan saja. Namun karena kedekatannya dengan Claire Redfield di masa kecil, membuat Lisa malah membantu Leon dan Claire di sini ya, khususnya di film live action ini. Sejauh ini memang dari yang saya lihat secara awam, film ini memang mirip dengan Marvel's Eternals, yang memang inti permasalahan terletak di internal dan pihak besar dalam hal ini yaitu Umbrella Corporation. Dengan berbagai macam konspirasi menyebarkan T-Virus, meneliti G-Virus, bahkan outbreak Raccoon City sampai ke diutusnya Wesker untuk mengambil sampel G-Virus. Oh my god. Para karakter utama memang mengembangkan karakter mereka dengan membawa nama besar dari game. Perlahan tapi pasti menyiapkan setup yang baik untuk sequel ke depannya. Walaupun jujur secara keseluruhan, apa ini sih para karakter ini apa itu? Ya, walaupun jujur saja apa yang mereka perankan atau apa yang mereka mainkan di film ini masih terasa kurang ya. Dan juga eksekusinya terasa buru-buru. Dan juga untuk setup sendiri menurut saya memang kurang dipersiapkan lebih matang. Atau mungkin memang budgetnya memang sudah maksimal. Jadi tidak ada yang bisa diimprovisasi lagi. Nah, ini merupakan masalah dari studio dan juga perjanjian dengan sutradara juga. Saya tidak bisa berkata lebih banyak lagi karena memang dalam industri perfilman itu budget itu sangat penting. Dan budget itu menentukan film ini akan dibawa atau akan menjadi seperti apa. Nah, kita juga perlu mengapresiasi ya untuk Johannes Roberts ini bisa membuat suatu film origin live action yang memang bisa lah diterima dan bisa dinikmati oleh penonton gitu. Khususnya penonton penyuka game Resident Evil ya, yang sudah memainkan game Resident Evil minimal dari Resident Evil 4 gitu. Tapi memang sangat disayangkan pengalaman menonton saya sendiri terasa nanggung ya, dan canggung di pertengahan film. Penempatan beberapa lagu yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para karakter. Sekali lagi saya mengatakan lagu bukan ambience dan juga bukan sound effect atau bass, oke? Harusnya lagu dihilangkan saja, jujur saja. Harusnya lagu dihilangkan dan juga jokes yang cenderung dipaksakan itu cukup dihilangkan dengan diganti narasi atau dialog yang memang sesuai dengan gamenya, yang memang bagi para pemain game atau mungkin bagi orang Amerika sana itu terasa lucu gitu loh, khususnya untuk ke daerah western, bagi mereka lebih lucu gitu dalam segi narasi gitu loh. Memang jokes antara eastern dan western beda. Maka dari itu dengan adanya musik ini dan membuat jokes itu menjadi central jokes, justru malah membuat film ini terasa off dan gak sesuai dengan latar 1998-nya. Ya gitulah. Perawanan terakhir dengan G. Birkin juga terasa kosong ya di sini ya. Dan sangat ringan menurut gue, dengan penyelesaiannya cuma satu kali rocket launcher selesai. Kita tahu kalau misalnya di game mau original, mau yang remake pun, itu perlu berapa macam peluru, berapa banyak peluru. Gak itu peluru senjata biasa, pistol, shotgun, atau mungkin rocket launcher itu butuh berapa banyak. Ini cuma sekali tembak. Terasa kurang jujur aja.
Tapi ada beberapa hal menarik yang menjadi nilai plus, yaitu penempatan Licker sebagai tempelan doang. Udah muncul satu, tempelan doang, langsung dibunuh sama Elisa Trevor. Dan salah satu yang memang menurut gue cukup bisa diterima atau bisa dibilang tidak memaksakan film ini, itu munculnya Tyrant. Atau dalam hal ini kita memang mengenalnya dengan nama Mr. X ya. Kalau misalnya Mr. X itu dimunculkan di film ini, jujur aja ini film udah bukan setup 1998. Dulu Mr. X masih bisa diterima, Wak. Karena dulu kan teknologi belum kayak zaman sekarang. Jadi mereka menganggapnya this is a future technology gitu loh. Tapi sekarang teknologi bahkan sudah melebihi itu, melebihi ekspektasi kita. Dengan hadirnya Mr. X dan teknologinya, itu malah menambah kesan, ini mah bukan 1998. Makanya gue bilang ini setupnya memang dibikin 1998. Barengan malah kan sama peristiwa Dimension. Itu kan harusnya beda 3 bulan kalau di game. Nah, mereka memaksakan supaya dijadikan satu hari 2 kejadian terjadi dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Hasilnya memang eksekusinya terasa kurang. Tapi bagusnya scientificnya itu diperlihatkan dari situ. Karena jujur Mr. X mau original mau remake itu terasa seperti senjata biologis dengan teknologi, Pak. Serius. Ada disebut sih virus. T-virus, G-virus. Terus juga di akhir kan Albert Wesker memang mengincar G-virus kan. Dan juga si William Birkin menginjeksikan G-virus ke tubuhnya kan. Tapi kan hanya sekedar itu saja. Sedangkan di game kita tahu kalau misalnya T-virus, G-virus itu bahkan lebih dikenal daripada Umbrella Corporation-nya. Karena mereka lah masalah utama di game ini. Gitu loh. Satu lagi, setup untuk Nemesis dan S4 Twins. Dari Resident Evil 3 game dan juga Resident Evil Code Veronica game juga sudah dipersiapkan dengan adanya buku catatan di ruang proyeksi William Birkin. Ini merupakan salah satu nilai plus lagi. Karena memang Nemesis itu sama kayak Mr. X, Pak. Ada teknologi di dalamnya. Jadi untuk setup tahun 1998 memang agak kurang. Kalau misalnya dibarengin sama Code Veronica, baru kemungkinan nih, masih bisa pas. Masih bisa diterima. Gitu loh. Yang terakhir dan tidak mungkin saya lupa adalah kehadiran Lily Gao sebagai Ada Wong di mid credit scene ya. Jadi sekali lagi nggak cuma film Marvel, kalau misalnya film horor bahkan ini horor kan jarang tuh ada mid credit scene, post credit scene. Saya sarankan tahan dulu, jangan langsung diri. Kayak gini kan ternyata ada di mid credit scene. Padahal lagi musiknya tuh scoringnya lagi horor-horornya tuh, lagi naik-naiknya, lagi tegang-tegangnya. Padahal ending film itu yang membuatnya bagus sebenarnya. Nah di sini Ada Wong cukup membuat penasaran penonton dan karakternya sama kayak di game ya, bikin penasaran gitu. Akan seperti apa pengembangan karakter dari Ada Wong ini tanpa Leon S. Kennedy ya, seperti di game ya. Kalau di game kan dia sama Leon, jadi pengembangan karakternya ada. Kalau ini kan nggak ada, jadi dia sendiri dan dia malah menolong si Albert Wesker. Dan dia bilang bakal ada yang lain. Nah yang lainnya itu siapa kita nggak tahu, belum tahu tepatnya. Kesimpulan akhir dari saya, film ini cukup bagus disajikan dengan lumayan rapi. Ingat, lumayan rapi. Jadi nggak rapi-rapi banget, tetap ada yang berantakan, tetap ada yang miss, tetap ada yang off. Cuman untuk origin, ingat untuk origin lumayan rapi. Dengan budget yang nggak rapi. Anda dapat budget kecil mau bikin film bagus, nggak bisa. At least budgetnya nggak rapi, filmnya rapi. Walaupun ada plus minusnya dan lebih menjurus ke minus. Apabila kalian menonton film ini tanpa mengetahui gamenya, saya jamin kalian dapat menikmatinya dengan baik. Pastilah ini enteng kok, maksudnya topiknya nggak terlalu berat,
nggak scientific banget, jadi semua orang masih bisa memahaminya. Tapi sekali lagi ini rated R, memang omongannya kasar, jelas, dan juga banyak adegan gore. Nggak banyak sih, cuman ada lah adegan gore, darah, dan bahkan waktu itu William Birkin ditembak kan matanya kan, dan itu bagi anak-anak mungkin agak sedikit seram kali ya. Sebaliknya, apabila kalian menonton film ini dengan membawa karakter dari game, jangan kecewa. Jujur aja jangan kecewa. Tetapi ingatlah bahwa ini baru permulaan. Ingat, semua ini baru saja dimulai. So, welcome to Raccoon City. Terima kasih dan sampai bertemu di film project selanjutnya.